Assalamualaikum sahabat bahasa, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Santi Kurnia dari SMK Farmasi Puskesat. Ibu adalah guru bahasa Indonesia. Wah, apa kabar nih sahabat bahasa? Semoga semuanya pada sehat ya. Amin. Tetap semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, menganalisis struktur teks eksposisi. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi, apa itu? Sebelum kita membahas apa itu teks eksposisi, sahabat bahasa tadi sudah memperhatikan gambar di intro video ini kan? Yap, betul. Gambar-gambar tersebut adalah potongan-potongan berita di koran dan informasi di buku ensiklopedia. Dan berita-berita tersebut merupakan contoh dari teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi merupakan suatu teks yang menguraikan suatu objek dengan tujuan memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Sedangkan ciri-ciri teks eksposisi terdiri atas 4 macam. Yang pertama, menjelaskan tentang suatu hal. Yang kedua, gaya tulisan bersifat informatif. Yang ketiga, fakta dipakai sebagai kontribusi. Dan yang terakhir, teks eksposisi menjawab pertanyaan 5W1H. Apa itu? Siapa? Apa? Kapan? Di mana? Mengapa? Dan bagaimana? Sedangkan struktur teks eksposisi terdiri atas 3 struktur. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Struktur ini merupakan bagian yang berisikan pendapat atau prediksi penulis berdasarkan fakta. Struktur ini terletak di bagian awal pada teks eksposisi. Yang kedua adalah argumentasi. Struktur ini merupakan alasan penulis yang berisikan fakta-fakta yang dapat mendukung pendapat penulis. Struktur ini terletak di bagian tengah pada teks eksposisi. Dan yang terakhir adalah rekomendasi atau penegasan ulang. Struktur ini merupakan bagian akhir yang berupa penguatan kembali atas pendapat yang ditunjang fakta. Struktur ini terletak di bagian akhir pada teks eksposisi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan pronomina. Pronomina adalah kata ganti benda atau frasa benda. Pronomina terdiri atas 5 macam. Yang pertama, pronomina personal, pronomina penanya, pronomina petunjuk, pronomina kepemilikan, dan yang terakhir, pronomina sapaan. Pronomina personal merupakan kata ganti yang merujuk pada orang. Pronomina personal terdiri atas 3 macam. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama, kedua, dan ketiga terdiri atas 2 macam, tunggal dan jamak. Orang pertama tunggal adalah saya, aku. Orang pertama jamak, kami, kita. Orang kedua tunggal, kamu, Anda, engkau. Orang kedua jamak, kalian. Dan orang ketiga tunggal, dia, ia, engkau. Serta orang ketiga jamak adalah mereka. Sedangkan pronomina penanya merujuk pada 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Pronomina petunjuk merujuk pada tunjuk. Ini, itu, sana, sini, begini, begitu. Pronomina kepemilikan. Ku, mu, nya. Dan yang terakhir adalah pronomina sapaan. Bapak, ibu, saudara, tuan, Anda, dan lain-lain yang merupakan kata ganti sapaan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kedua adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung digunakan untuk menghubungkan fakta-fakta yang disajikan menjadi runtut. Konjungsi dapat sesuai dengan konjungsi pada kalimat kompleks koordinatif dan konjungsi pada kalimat kompleks subordinatif. Yang ketiga adalah argumen satu sisi.
Kaidah kebahasaan ini berisi argumen atau pendapat yang terdiri atas sisi pendukung atau pro dan sisi penolak atau kontra. Yang keempat, menggunakan kata-kata leksikal verba, adjektiva, dan adverbia. Makna leksikal, apa itu? Makna leksikal merupakan makna asli suatu kata atau makna yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya pada kata serius. Kata serius berjenis kata adjektiva yang memiliki makna leksikal atau makna kamus sungguh-sungguh. Kaidah kebahasaan yang kelima, penggunaan kata berafiksasi atau imbuhan. Afiksasi terdiri atas 4 macam. Yang pertama, prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, konfiks atau gabungan, dan infiks atau sisipan. Selain itu, penggunaan afiksasi mengakibatkan 2 perubahan. Yang pertama, perubahan makna. Yang sebelumnya makna leksikal berubah menjadi makna gramatikal. Dan yang kedua, perubahan kelas. Pada contoh kata main. Kata main merupakan kelas kata verba yang memiliki makna leksikal atau makna kamus berupa aktivitas untuk menyenangkan hati. Kemudian kata main mendapatkan sufiks an, berubah menjadi kata mainan. Maka perubahan juga terjadi pada kelas kata menjadi kelas kata nomina. Dan perubahan makna menjadi makna gramatikal yang berupa alat atau benda untuk main. Kaidah kebahasan yang keenam adalah penggunaan kalimat verba. Kalimat verba terdiri atas 2 macam. Kalimat verba transitif yang merupakan kalimat berobjek dan kalimat verba intransitif yang merupakan kalimat tiada berobjek. Kalimat verba transitif terdiri atas 2 macam. Transitif aktif dan transitif pasif. Kalimat transitif aktif, verba menggunakan imbuhan me. Sedangkan kalimat transitif pasif, verba menggunakan imbuhan di. Begitupun pada kalimat verba intransitif terdiri atas aktif dan pasif. Kalimat verba intransitif aktif, verba menggunakan imbuhan ber. Sedangkan kalimat intransitif pasif, verba menggunakan imbuhan ter. Demikian belajar kita pada hari ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Dah.